Tidak memiliki uang untuk membayar ambulans, seorang ayah di Palangkaraya membawa jenazah putranya yang masih bayi dengan motor. Video tersebut viral di media sosial. Inilah video saat Asmudin, warga Palangkaraya yang menggendong jenazah bayinya, viral di media sosial. Asmudin terpaksa membawa jenazah bayinya dengan motor lantaran tidak memiliki uang untuk membayar ambulan. Sebelumnya, putra pertamanya tersebut dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus Palangkaraya dengan diagnosa sesak nafas dan infeksi bagian dalam. Iya, sempat ditawarin pakai ambulan. Siapa yang nawarin, Mbak? Mereka yang di rumah sakit. Mereka yang di rumah sakit. Tapi kami nggak punya duit, paksa kami pakai motor aja. Gitu. Milih pakai motor aja. Iya, Jadi pakai motor naik aja. motor, gitu. Kan pakai ambulan kan mahal sedikit. Berapa lama anak Bapak dirawat? 2 hari. 2 hari. Di sini, Penyakit di apa? sini 2 hari. Penyakit apa, Pak? Katanya sesak napas, ada infeksi di dalam perutnya. Menurut RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya, pihaknya telah menawarkan fasilitas mobil ambulans untuk membawa jenazah bayi, namun ditolak keluarga. Kalau kami tadi sudah menanyakan kepada staf, ternyata memang sudah ditawarkan untuk fasilitasi dari ambulan, ya. Namun keluarga menolak. Nah, di situ masalahnya. Bukan kami mengabaikan untuk pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu. Apabila nanti memerlukan bantuan, tolong sampaikan saja. Tapi kami akan meminta disiapkan surat keterangan tidak mampu setelah pemakaman. Nanti akan dibantu oleh rumah sakit. Pasca video tersebut viral, bantuan pun berdatangan dari berbagai pihak untuk Asmudin dan keluarga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Peristiwa jenazah yang dibawa dengan menggunakan motor juga pernah terjadi di sejumlah daerah. Faktor keterbatasan ekonomi kerap menjadi alasan utama. Inilah video yang sempat viral saat seorang anak membawa jenazah ibunya hanya dengan motor. Sutejo, warga Simo Boyolali ini membawa jenazah ibunya dengan motor sejauh 10 km untuk dimakamkan. Sutejo dikenal warga sekitar memiliki sifat tertutup dan tidak mau merepotkan orang lain, termasuk dalam pemakaman ibunya. Mbah saya meninggal, Ya Allah, ya Rob. Jagat dunia maya juga pernah digegerkan dengan beredarnya video jenazah yang dibawa dengan sepeda motor. Aksi warga ini terekam di Jalan Karangasem Barat, Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, November silam. Jenazah anak dalam video ini adalah Muhammad Dito, 4 tahun, yang dibawa oleh orang tuanya. Dito meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya karena sakit panas. Menurut pihak rumah sakit, kondisi pasien saat dicek dari mulai fisiknya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pihak rumah sakit juga mengklaim sudah menawarkan bantuan pihak ketiga untuk penyediaan ambulans, namun ditolak oleh keluarga. Pemirsa, awasilah anak Anda saat bermain di luar rumah. Di Bandung, balita berusia 4 tahun menjadi korban dugaan penculikan saat bermain di luar rumah. Aksi terduga pelaku terekam kamera CCTV viral di media sosial. Video rekaman CCTV ini merekam saat seorang pria hendak menculik balita berusia 4 tahun. Pria ini semula menghampiri anak-anak yang tengah bermain di luar rumah. Pelaku sempat menggendong korban, namun upaya pelaku gagal ketika korban menggigit tangan pelaku dan berlari masuk ke dalam rumah. Tak ingin targetnya lepas, terduga pelaku kemudian membuka baju dan menunggu korban yang sudah masuk ke dalam rumah. Sang anak kemudian melapor dugaan penculikan kepada orang tuanya. Berbekal dari rekaman CCTV, ibu korban kemudian melaporkan yang dialami putrinya ke Polsek Marga Asih, Bandung. Mau dibawa pergi, udah aja omnya sama dede dicakarin mukanya sambil digigit tangannya, katanya gitu. Terus dibantu temannya juga, temannya nginjek kakinya si orang itu gitu. Jadi berontak Bu ya korban? Berontak. Jadi ada perlawanan gitu dari dede gitu. Sementara itu polisi melakukan olah TKP dan menyita bukti rekaman CCTV. Pelaku yang telah diketahui identitasnya kini dalam pengejaran polisi. Dari Kabupaten Bandung, Yuwono, iNews melaporkan. Artis Salsabila Adriani terlibat kecelakaan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan Selasa malam. Akibat kecelakaan tersebut, 2 mobil rusak dan 1 tukang parkir menjadi korban.
Sebuah mobil mewah jenis sedan yang dikemudikan artis Salsabila Andriani malam tadi menabrak dua mobil lain yang tengah terparkir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Menurut salah satu pemilik mobil yang ditabrak, mobil yang dikendarai Salsabila sempat oleng dan menabrak mobilnya yang tengah terparkir. Salsabila yang berkendara dengan seorang temannya sempat kabur dan dikejar warga hingga tertangkap tak jauh dari lokasi. Salsabila kemudian dibawa ke pos polisi Kemang. Kemudian mobilnya kan saya dengar suara jeder 2 kali. Nah, terus di mobil parkir dihajar sama dia. Dihajar 2 kali, ada tukang parkir juga dihajar sama dia. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Sri Widodo menyatakan kasus kecelakaan yang melibatkan artis Salsabila Andriani sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Karena hanya kerugian materi, diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak yang lemah, diganti rugi. Itu demikian. Karena permasalahannya itu selesai secara keluargaan, itu petugas kami juga mendatangi TKP, tetapi karena mereka sepakat untuk secara kekeluargaan, jadi tidak ada barang bukti yang ditahan. Polisi juga telah melakukan tes urin terhadap selegram ini dengan hasil negatif. Polisi pun memastikan tidak ada unsur pidana dalam kecelakaan ini. Dari Jakarta dan Helmi Sejambati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi terorisme. Pemirsa, 23 tersangka teroris yang ditangkap di Lampung tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tersangka teroris yang dipindahkan diantaranya Z alias AS yang merupakan DPO Bom Bali 2002 yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Al-Jamaah Al-Islamiyah atau JI. Puluhan teroris yang dibawa dari Lampung langsung dibawa masuk ke rutan Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Di antaranya para teroris ini ada 2 orang yang termasuk dalam DPO. Salah satunya adalah Taufik Bulaga alias Upik Lawang. Upik merupakan ahli pembuat bom dan terlibat dalam aksi teror bom Tentena, bom Gorposo, dan bom Pasar Sentral dan serangkaian teror lainnya tahun 2004 dan 2006. Selain Upik, ada 1 orang lagi yang terlibat dalam bom Bali, yaitu Zulkarnain. Ia buron selama 18 tahun sebelum dibekuk Densus 88 Mabes Polri. Selengkapnya terkait puluhan teroris yang ditangkap di Lampung tiba di Jakarta sudah bergabung bersama kami Kabak Penum Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Abraham. Ya, Pak Ahmad, bisa dijelaskan kepada kami beberapa teroris ini ditangkap di mana saja, khususnya yang sudah menjadi DPO 18 tahun kaitannya dengan bom Bali? Oke, saya jelaskan ya. Jadi hari ini telah dilakukan pemindahan tahanan. Jadi posisi mereka ini sudah menjadi tahanan. 23 tersangka yang diberangkatkan dari Lampung ke Jakarta tadi tiba di Bandara Suta tepatnya jam 12.50. Mereka ini sudah diindus oleh Densus 88 dari beberapa bulan yang lalu. Jadi penangkapannya memang tidak bersama-sama. Mereka ditangkap dengan waktu yang berbeda-beda dalam kurun waktu 1 bulan ini. Sedangkan untuk 2, jadi dari 23 tersangka ini seperti yang dijelaskan tadi, ada 2 DPO Polri yang mempunyai peran sangat besar dalam tindak pidana terorisme di Indonesia. Yang pertama, Upik Lawanga alias Taufik Bulaga, ini ahli dalam merakit senjata, ahli dalam merakit bom, karena ahlinya sehingga oleh teman-teman dalam jemaah Islamiyah disebut profesor. Dia ditangkap, disembunyikan oleh Zulkarnain. Nah, yang mana yang kedua ini Zulkarnain juga merupakan Panglima Askari, jadi perannya lebih tinggi. Dia posisinya sebagai Panglima Askari, ditangkap tepatnya pada tanggal 10 Desember 2020 jam 7.30 di Kabupaten Lampung Timur. Jadi saya ulangi, penangkapan mereka dalam waktu kurun 1 bulan. Jadi dengan di tempat yang berbeda-beda, tapi semuanya berada di Provinsi Lampung. Baik,
Pak Ahmad, apakah mereka yang ditangkap ini terlibat dengan kotak amal sebagai dana terorisme? Nah, oke, saya jelaskan. Dari 23 tersangka, ada satu tersangka atas nama Dino Nurlianto sebagai pengelola salah satu yayasan BM Aba yang telah kita bicarakan kemarin, Abdurrahman bin Auf. Jadi dia perannya adalah sebagai pengelola dana, pencari dana, yang dana tersebut digunakan untuk operasional menjalankan pergerakan-pergerakan terorisme. Jadi diantaranya untuk latihan militer, untuk memberangkatkan anggota JI ke Suriah, dan untuk lain-lain, untuk kegiatan yang terkait dengan terorisme. Ya, apakah ada potensi sesungguhnya para tahanan ini akan reaktivasi atau aktif kembali dalam aksi-aksi serupa, Pak? Tentunya kita mengantisipasi hal tersebut, termasuk dengan keterkaitan dari ke-23 tersangka tersebut. Makanya penahanan mereka dipindahkan dalam rangka untuk mengamankan para tersangka tersebut dari lokasi di Lampung. Potensi itu ada, tentunya upaya-upaya yang dilakukan bukan saja upaya gakum atau tindakan represif, tapi upaya-upaya persuasif seperti deradikalisasi dilakukan oleh anggota Polri untuk meminimalisir terdoktrinnya orang-orang dalam bentuk upaya-upaya terorisme di Indonesia. Pak, untuk penanganan teroris bom Bali 1 dan UPIK ini apakah akan dibedakan dengan yang lain? Kalau secara umum perlakuan harus sama perlakuannya. Yang membedakan mereka adalah peran masing-masing. Peran masing-masing tentunya berbeda ya. Jadi kalau bicara perlakuan terhadap tersangka harus sama. Yang membedakan peran ya. Peran dia sebagai apa? Itu yang membedakannya. Berapa kali dia melakukan tindakan. Jadi itu Pak yang membedakannya. Baik, untuk proses penahanan selanjutnya seperti apa Pak Ahmad? Saat ini ke-23 tersangka itu dilakukan pemindahan di rutan Densus 88. Tentunya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, juga pengembangan dan pendalaman penyelidikan. Juga termasuk apakah ada tersangka lain terkait dengan kasus terorisme ini. Baik, terima kasih Kombes Pol Ahmad Ramadan, Kabag Penum Polri sudah bergabung bersama kami di ini sore. Simpatisan Rizik turun ke jalan menuntut Rizik Syihab dibebaskan. Kami kembali setelah lagi untuk Anda.